warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala Nabil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'i'la'i kalimatillahi al-ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Para ikhwan, suban, fityah, fatayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk bersama-sama menambah ibadah kita dan mengisi masa muda kita dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Karena menggunakan masa muda ini salah satu dari 4 pertanyaan yang Allah tanyakan nanti di hari kiamat sebelum diputus manusia, apakah surga tempatnya atau neraka. Setiap manusia ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Dari umurnya telah dihabiskan untuk apa? 1. Nah, yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Dan masa mudanya telah dihabiskan untuk apa? Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Tentang hartanya ditanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Dan yang terakhir, yang keempat, wa an ilmihi madza alima fima amila. Madza amila fima alima. Tentang ilmu yang dia dapatkan, sampai di mana dia amalkan dari apa yang dia ketahui. Ini 4 pertanyaan. Semua manusia oleh Allah ditanya nanti di hari kiamat. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Yang bahasa hadisnya, la yazalu qadama ibni adam min indi rabbih hatta yus'ala an arba'i khisalin. Kedua telapak kaki manusia tidak akan bergeser dari hadapan Allah sebelum ditanya 4 hal. Nah, ini nanti supaya suban dan fatayat tidak kaget, sudah tahu. Kalau perlu malaikat yang nanya, oh sudah tahu saya, kamu mau nanya saya. Tidak pernah begitu ya, tapi sudah tentu tidak, agar siap-siap. Kalian nanti muslimin muslimat akan ditanya oleh Allah. Pertama apa tadi? Umurnya. Pertanyaannya apa? Untuk apa? Nah, umurmu kau gunakan untuk apa? Yang kedua apa tadi? Nah, apa pertanyaannya? Kamu habiskan untuk apa? Nah, hartanya ini ditanya 2 aspek. Hartanya ditanyanya 2. Pertama apa? Nah, terus untuk apa? Harta juga 2 aspek pertanyaannya. Apa? Ilmu ya, ilmu. 2 aspek. Apa yang ditanyakan? Apa yang telah kamu ketahui? Nah, tanya oleh Allah. Dan apa yang sudah kamu itu. Nah, kita minimalnya sudah dapat kunci jawaban yang kedua. Ya Allah, saya pernah menggunakan masa muda
taklim di toko kopi Raja. Nah, ya. Yang betul kamu taklim? Iya, saya taklim. Yang isi imam. Nah, kan tahu. Tanya, isinya apa? Nah, tadi bahwasanya nanti kami akan ditanya oleh Allah 4 hal. Inilah pentingnya kita menggunakan masa muda. Nah, saya akan menyambung saja dari apa yang telah dibaca oleh akhir dari Habib. Aslinya mana? Anaknya Pak ya. Nah, jadi tadi beliau membaca surah Kahfi, saya juga baca Kahfi. Nah, kalau beliau tadi menyebut tentang innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda, saya juga akan bicara soal pemuda juga. Jadi dalam bahasa Arab ini minimalnya pemuda dibahasakan dengan 2. Satu syabun, bahasa jamaknya syabab. Kemudian istilah suban. Yang kedua fityah, jamaknya fityan. Ya itu ini. Atau fata, jamaknya fityah. Fata 1, kalau fityah banyak. Sama-sama pemuda. Nah, siapa yang tahu bedanya apa? Syabab dengan fityah. Fityah ini laki-laki juga lah ya, jangan dibayangkan perempuan. Syabab ini pemuda, fityah zamannya fata, pemuda. Apa bedanya? Ngarang dulu nggak apa-apa. Kira-kira. Dan ada yang tahu. Berarti ini taklimnya ada manfaatnya. Minimalnya tahu perbedaan apa tadi? Syabab dengan ya. Jadi fityah itu masa muda sebelum syabab. Itu mudahnya. Ya. Jadi kalau syabab itu mungkin diterjemahkan pemuda, kalau dia itu remaja. Kalau syabab itu pemuda yang sudah waktunya nikah, maka Rasulullah memanggilnya menggunakan kata ya masyarakat syabab, bukan ya masal fityah. Saat ulama menyatakan kalau fityah itu pemuda yang baru tumbuh tanda-tanda keremajanya. Misalnya mulai suara yang laki-lakinya, suara mulai agak besar, muncul rambut di kumis, ya, kemudian di ketiak, nah itu baru muncul, itu fityah. Tapi mau apa? Itu suban, ya, atau syabab. Ini fityah apa? Syabab. Kayaknya udah pantas, walaupun kita belum laku kan. Nah, ya udah pantas. Nah, di dalam Al-Quran disebutkannya fityah. Ya, di Quran tidak ada sebutan suban, nggak ada. Maka dulu ada yang udah ini untuk remaja jamaah muslimin dinamakan fityah aja. Tuh ya. Tapi juga enggak suban aja, karena walaupun tidak ada di Quran, tapi ada di bahasa hadis yang tadi, yang perintah untuk nikah tadi, ya. Jadi kemudian ya kalau saya memang cenderung udah pakai suban aja atau syabab, karena ini pemuda yang sudah mulai agak dewasa. Kalau tadi fityah remaja, belum pantas nikah, ya. Ini kan sudah pantas semua. Nah, ya insya Allah. Nah jadi ada 2 sebutkan oleh Allah 2 kali tentang pemuda ini di dalam surah Kahfi. Yang surah ini sebaiknya dibaca tiap malam Jumat atau hari Jumat. Sudah baca belum? Sudah ya, sudah hatam belum? Oh, baru saja tadi ya. Jadi baiknya sudah dihatam paling 10 menit kok kalau bacaan biasa.
Kalau cepat itu bisa 7 menit ya. Itu kalau rata-rata 1/4 jam. Itu paling lama setengah jam paling lama. Masa diambil setengah jam tidak berkurang kan ya kebangetan. Kita diberi oleh Allah berapa jam selama sehari? 24 jam. Diambil setengah jam masih males ya kebangetan. Ya. Kadang-kadang waktu kita ini habis untuk hal-hal yang memang kurang bermanfaat. Hitung aja kalau nggak percaya. Untuk tidur berapa jam, kan gitu. Untuk mandi berapa jam. Gosok gigi berapa menit. Nah, kalau perempuan jelas tambah bedakan berapa menit kan. Nah, ini. Nanti hitung semuanya. Padahal nanti juga akan ditanyakan. Nah, lebih banyak mana yang bermanfaat atau tidak. Nah, tadi. Jadi ini pesan saya ya untuk fidyah atau untuk syuban ini hari Jumat jangan lupa membaca surah Al-Kahfi ya. Kahfi artinya apa? Gua. Gua itu menunjukkan apa? Kalau gua. Ini jarang yang membahas. Tadi begawa, gua. Kenapa? Ayo, kenapa disebut gua? Gua itu biasanya isi luarnya tidak diketahui orang. Tempat rahasia. Nah, di surah Kahfi ini ada rahasia-rahasia yang sampai sekarang tidak terungkap. Yang bisa mengungkapkan Quran, kepastiannya tentang rahasia pemuda yang bersembunyi di gua Kahfi. Nah, diungkap oleh Allah pada ayat yang pertama tadi. Kemudian rahasia tentang Zulkarnain. Saja surah Kahfi juga. Mana namanya disebut surah gua. Surah yang penuh misteri. Nah, jadi surah yang penuh misteri itu surah apa? Kahfi. Nah, yang ketiga yang ini. Yang soal Nabi Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menuntut ilmu. Minimalnya itu. Nah, jadi sekarang kita akan bicara yang terakhir. Mulai surah ayat 60. Coba semuanya buka 60. Ini kajian berseri. Karena kalau kita sampaikan sampai nanti akhir kisahnya bisa berjam-jam. Padahal kita bisa menangkap pelajaran itu paling lama itu paling lama nih ya, paling lama sejam paling lama. Setelah itu pikiran dah ke sana kemari. Apalagi kalau makanan enak udah. Nah, ya jadi itu. Kalau rata-rata manusia 45 menit, maka jam pelajaran kan dibuat berapa? 40 sampai 45 menit. Itu rata-rata. Ya. Jadi kita mulai surah Kahfi ayat 60, ya. Beb, baca lagi Beb biar ditirukan yang lain, ya. Ayo kita nirukan beliau. Wa idh qala موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Ayo bareng-bareng. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wa idh qala, dan ketika berkata Musa, Nabi Musa maksudnya ya, li fatahu kepada pemudanya. Nah, jadi di sini pembantu yang masih muda. Apa kata Nabi Musa kepada pembantunya? La abrahu, aku tidak akan berhenti berjalan. Hatta ablughal majma'al bahrain, sehingga saya sampai di pertemuan dua laut. Ini bagi yang pernah belajar di Sudan tahu tempat ini. Ya ini.
Ini ada tempatnya ada di Sudan, Majma' al-Bahrain ini. Au amdiyah hukubah, atau harus berjalan terus sampai bertahun-tahun. Satu ayat ini saja sudah dimensional. Sangat luas sekali cakupannya. Belum kalau dilihat dari aspek asbab nuzulnya. Cukup panjang. Ya. Imam Al-Bukhari menjelaskan tentang sebab-sebabnya. Maksud kami bukan sebab turunnya, tapi sebab adanya perkataan ini. Oleh Al-Bukhari disebutkan bahwasanya satu saat Nabi Musa ditanya oleh kaumnya. Kaumnya kaum apa? Kaumnya Nabi Musa kaum apa? Bani Israel. Nah, Nabi Musa sedang mengajar begini ini. Tiba-tiba ada Bani Israel atau peserta pengajaran tadi nyeletuk tahu. Ngomong lah ya gitu. Tiba-tiba begini. Tanya Nabi Musa, ada nggak orang yang lebih pintar dari kamu di sini? Dan ini pertanyaan kurang ajar kan? Masa tiba-tiba ada yang punya, Mam, saya tanya, ada nggak yang di sini lebih pintar dari Mam gitu? Kira-kira saya gimana? Kira-kira gimana saya? Tersinggung kan? Nabi Musa juga begitu. Tidak ada. Yang paling pintar saya. Nah, begitu kan? Itu. Dan pertanyaannya keliru. Jawaban Nabi Musa sebetulnya benar, tapi sebenarnya benar. Tapi Allah menganggap keliru. Jangan begitu Musa. Loh, ya itu. Ini Nabi kekeliruannya beda dengan manusia biasa. Manusia biasa mungkin keliru setengah, tapi Nabi keliru satu. Kurang begitu. Kita salah sekali, Nabi bisa dihitung, bisa salah 2 kali. Bagi kita, mungkin dianggap jawaban menurut hemat saya, ini harus dijawab begitu. Wang itu tadi pertanyaan kurang ajar. Maksud kita, Nabi Musa sedang mengajar, tiba-tiba, Musa, mungkin tunjuknya pakai tangan jari kiri kali-kali ya gitu. Orang Israel kan kurang ajar. Nah, ada nggak di sini yang lebih pintar? Coba bayangkan, kalau kamu, ini ada yang jadi guru nggak? Misalnya kan, lagi di kelas, lagi nerangin, interupsi Ustaz. Loh, ada nggak di sini yang lebih pintar dari Ustaz? Untuk menunjukkan nih, Bapak bilang, tidak ada, saya yang paling pintar. Loh, gitu. Nabi Musa jawab gitu. Sebetulnya untuk ukuran kita manusia, tapi Allah tidak. Jangan begitu, Musa. Ada yang lebih pintar dari kamu. Loh, gitu. Dan memang Nabi Musa orangnya temperamental, bukan emosional. Beda ya, emosional dengan temperamental. Gitu. Jadi beliau cepat sekali kalau menanggapi sesuatu. Sehingga kadang-kadang tergesa-gesa. Bukan emosional, beda. Langsung kalau kita kan kalau yang pikir dulu baru jawab. Nabi langsung tidak ada. Di sini yang paling pintar saya. Karena tadi pertanyaan juga menyakitkan. Tapi Allah dianggap jangan gitu. Ada yang lebih pintar dari kamu. Nabi bisa tanya, siapa? Ya, cari. Nah, dia ada di pertemuan 2 laut. Nah, ya begitu. Akhirnya betul. Selesai ditegur oleh Allah, Nabi Musa bilang kepada pembantunya, kepada fatanya, pada pemudanya. Sampai jam berapa aja ya? Udah jam 9 nih. Ya. Kalau nggak selesai, dilanjutkan kalau ada kesempatan. Jangan dijanjikan ya. Atau antum baca sendiri. Ini soalnya masyhur. Nah, Nabi Musa bertanya kepada fatanya, kepada pembantunya. Siapa namanya? Dia tahu. Yusha bin Nun. Ini nabi setelah beliau nanti.
Ini sababnya. Ini generasi kedua setelah Nabi Musa, bukan anaknya. Satu-satunya nabi yang pernah menghambat terbenamnya matahari. Ya, ini namanya siapa tadi? Yusha bin Nun. Ini bahasa tafsir, di Quran tidak disebutkan. Ya. Apa kata Nabi Musa kepada Yusha bin Nun? La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Saya akan terus berjalan, tidak akan berhenti sampai di tempat pertemuan dua laut. Ini kalau tidak dibaca dari perspektif tafsirnya bingung. Tapi karena ada tadi dari penyebab teguran ini, kata Allah, ada yang lebih pintar dari kamu. Di mana ya Allah? Di pertemuan dua laut. Oh gitu maksudnya. Ya. Dan ini sebagian orang mengatakan ada di daerah Sudan. Ini lain. Ada yang mengatakan begitu. Jadi dua laut bertemu, tetapi airnya tidak bisa jadi satu. Tidak campur, ini hebat. Nah, Nabi Musa bilang tadi kepada Yusha bin Nun, atau saya harus berjalan terus bertahun-tahun. Nah, itu. Ini Nabi Musa menunjukkan semangat, mengajarkan semangat kepada para suban agar jangan mudah putus asa, mencari kebenaran walaupun harus berjalan berapa tadi? Apa maksudnya bertahun-tahun? Hukubah. Hukubah itu jarak perjalanan 80 tahun. Walaupun saya harus berjalan berapa tadi? Itu untuk mencari ilmu. Jadi jangan pernah putus asa, berhenti mencari ilmu. Walaupun harus menempuh waktu yang cukup lama. Walaupun setelah ditempuh memang tidak sampai 80 tahun. Tapi beliau mengatakan, walau sampai 80 tahun, saya akan tetap berjalan. Sebelum ketemu pertemuan dua laut. Nah, pertemuan dua laut tadi. Betul. Nah, udah sampai di situ. Bisa dipahami ini latar belakang tadi munculnya ayat ini ya. Udah, sekarang lanjut. 61. Lagi Beb, baca lagi Beb. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Ayo bareng-bareng. Falamma maka ketika balago keduanya siapa? Dan Yusha bin Nun. Nah ini kalau tidak perspektif tafsir enggak ngerti keduanya siapa ini. Nah ya ini apa imam dengan Habib, apa imam dengan istrinya kan gitu. Nah itu sudah ketahuan bahasanya yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Musa dan Yusha bin Nun. Maka ketika keduanya sampai majma'a bainihima, pertemuan dua laut, nasiya hutahuma, keduanya lupa tentang ikannya. Kalau dalam terjemahnya ada tambahan yang melompat. Fattakhadha sabilahu, maka ikannya tadi mengambil jalannya fil bahri, di lautan, saroba, dengan membuat lubang. Nah di sini mulai tampak mukjizat, keistimewaan. Jadi setelah Nabi Musa berkata pada Yusha bin Nun, kita cari pertemuan dua laut. Kamu ikut. Ya.
Dan kita bawa bekal. Bekalnya apa? Ikan. Ya. Kenapa ikan? Karena memang ikan termasuk makanan yang cukup bergizi, tinggi gizinya. Nah, ikan dibakar, kalau sekarang mungkin dibilang ya, bawah, ini bekal kita. Dimasukkan tempat ikan namanya apa? Siapa yang suka mancing? Bok ya, bok itu kertas, kardus. Yang dari bambu itu loh. Apa? Bahasa saya kempis, bukan numbul kempis, bukan. Ya, keranjang bela, cuman bukan keranjang bocor. Nah, jadi pernah kan, tahu kan orang-orang yang tempat ikan yang dari bambu, orang semacam itulah, udah masuk situ. Jalanlah berdua. Kira-kira jalannya di hutan apa di pantai? Ayo, berjalan kira jalannya di mana? Ini perspektif tafsir ya ini. Karena jalannya di mana? Di hutan apa di pantai? Pantai. Karena mau mencari ikan kan. Ini mulai era nih baru sebentar. Kalau mau mencari pertemuan dua laut kan. Makanya itu dia jalan di pantai. Pernah nggak kalian jalan di pantai? Gimana? Lebih berat apa lebih ringan dibanding jalan biasa? Lebih berat. Ya itu. Karena memang kaki biasanya masuk ke pasir, belum lagi beratnya. Jalan terus. Nah, sampai pertemuan dua laut, kedua hamba Allah ini tidak tahu. Istilah ya sudah. Walamma balagha majma'a bainahuma nasiyahutahum. Keduanya lupa dengan barang bawaannya tadi, bekalnya. Nah, ikan yang tadi sudah dibakar atau mungkin digoreng, bisa hidup. Loh, ya ini tadi yang katakan mujizat. Kemudian loncat dari kempisnya, bukan numbul kempis, bukan. Mungkin namanya dulu gitu kan, ke tempat ikan. Nah, ya itu. Nah, lompat masuk ke laut. Nah, kalau biasanya air dimasuki suatu benda, kalau bendanya sudah masuk kan balik lagi. Ini enggak, lubangnya masih. Nah, sampai di situ Nabi Musa jalan lagi. Nah, ya ini. Itu pada ayat 62. Kita baca lagi. Ayo Beb, baca lagi Beb. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Ayo. Falamma, maka ketika jawaza, keduanya telah melewati tempat itu, tempat di mana mereka istirahat di pertemuan dua laut, lewat itu. Qala, berkata Nabi Musa, lifatahu, kepada pemudanya. Diulang lagi ini betapa pentingnya masa muda, diulang-ulang oleh Allah. Atina goda'ana, bawalah kemari makanan kita. Laqad laqina, sungguh telah mendapatkan kita atau sudah merasa kita min safarina, dari perjalanan kita, hadza ini, nasoba, letih. Nah, setelah Nabi Musa sampai pertemuan dua laut, mereka tidak merasa kalau sudah sampai di tempat dua laut, pertemuan dua laut. Nah, ayo kita berangkat lagi.
Tidak tahu mereka itu. Nah, terus ketika melewati tempat tadi sudah beberapa kilometer gitu atau mungkin beberapa hari ya wallahu alam, terasa letih. Kemudian ayo kita istirahat lagi. Istirahat yang kedua nih. Istirahat yang pertama di pertemuan dulu, tapi mereka tidak tahu. Tapi saat itu belum letih, belum lelah. Maka ketika sampai di tempat itu, melewati tempat tadi, nah ketika di tempat itu ikannya meloncat, setelah lewat dari situ baru terasa lapar. Dah kita berhenti di sini, ya kita udah letih. Kalau tadi sih belum letih ya, tidak berhenti lama lah, mungkin hanya sebentar ya itu. Nah terus Nabi Musa bilang, Mas, bawa sini. Nah ini bahasa saya ya ini. Nah kalau sini apa? Cong, bahasa sini cong kan gitu. Nah ya, kalau orang Jawa mengatakan itu biasanya kuncung, laki-laki cong sini cong. Nah ya itu. Nah bahasa sini apa? Nabi Musa, tadi bekal kita. Loh gitu. Lakot lakina atina huta'ana. Pas ini. Dah apa nih kita? Dah waktunya dah lapar biasanya pakai L3 gitu apa? Letih, lesu, lapar. Ya itu ini. Dan itu mana dikonsumsinya? Saya melulu, saya mau makan malu juga. Oh, udah ada ya. Nah, semangat nih bahasa konsumsi. Ya itu. Nah, udah bahasin. Ternyata ikannya enggak ada. Loh. Ikannya hilang di mana? Hilangnya di mana coba? Hilangnya. Apa? Jadi ikannya yang meloncat di pertemuan dua. Loh, itu. Duh, loh kok nggak ada? Kemana nih? Nah, nyari-nyari. Masa sih ikan sudah mati bisa hidup lagi? Lah, itu. Akhirnya balik lagi. Ya itu ini. Nah, itulah disebutkan ayat yang sesudahnya. Ini agak panjang. Ya itu ini. Ayo baca lagi. Jadi setelah sampai di situ tadi rasa letih, nyari ikannya hilang. Nah, terus bagaimana kisah selanjutnya? Kita ikuti setelah jeda berikut ini. Lu konsumsinya belum keluar. Nah, berarti langsung ya. Ayo Beb lagi. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا. Nah, qala berkatalah Nabi Musa. Berkatalah pembantunya. Jadi tadi Nabi Musa yang minta supaya disediakan, diambilkan makanan. Pembantunya bilang, kan karena ikannya tidak ada, hilang. Pembantunya bilang, Aro'aita id awaina ila sokhroti. Berkatalah pembantunya, tahukah engkau ketika kita mencari tempat perlindungan di batu tadi, id awaina ila sokhroti. Ketika kita berhenti beristirahat di tempat sebuah batu, ini nasitul hut. Saya lupa dengan ikan.
mungkin lupa menjaga ikannya. Wa ma angsayanihu syaiton, dan tidaklah saya lupa menceritakan tentang ikan itu. Jadi sebetulnya menurut Satriwan, Pityah pembantunya tahu kalau ikannya sudah meloncat, tetapi lupa tidak menceritakan kepada Nabi. Loh, ya itu. Kok bisa lupa? Kan gitu. Nah, setan yang membuat kita lupa. Illa syaitonu, kecuali setan. Nah, jadi kita lupa untuk mengingatnya karena memang dilupakan oleh setan. Kemudian, dan ikan itu mengambil jalannya di laut dengan cara yang sangat aneh. Tadi, yaitu dia meloncat ke dalam laut tetapi membuat apa? Nah itu Nabi Musa, saya lupa menceritakan kalau ikan kita sudah melompat apa? Ke laut. Ini ujian pertama, yaitu mencari makan, makanannya tidak ada. Loh. Itu di pinggir pantai. Sudah berjalan beberapa hari. Lapar. Begitu makanan dicari tidak ada. Biasanya kalau kita lapar, nyari makanan tidak ada. Bagaimana sikap kita? Marah mesti. Loh, kan gitu kan? Kalau nggak lapar sih nggak apa-apa. Pas lapar, nah apalagi merasa tadi ada makanan, ketika mau dibuka nggak ada. Siapa nih yang ngambil? Kan gitu. Nah, jadi itu tadi. Akhirnya apa? Ya, loh gimana sih? Iya, mungkin ya. Lupa tadi saya cerita. Nah, kalau ikannya sudah lompat. Padahal yang dibawa cuma satu. Nah, kalau ikannya banyak mungkin lompat satu, ambil satu kan. Nah, ini cuma itu aja satu-satunya. Wah, udah kelaparan kita ini. Ya, bisa nggak sampai kita ketemu dengan orang tadi. Tetapi ternyata ada hikmahnya. Loh, dengan lupa, dengan meloncatnya ikan tadi ada hikmah. Oleh karena itu kalau kita menghadapi sesuatu yang buruk, jangan langsung kemudian berpikir yang buruk. Mesti di sana ada hikmah. Lah, yaitu ini. Apa hikmahnya? Nah, kita ikuti ayat sesudahnya. Ini hikmahnya. Terus, Mas. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Nah, ayo bareng-bareng. Nah, kalau tadi perkataan fityahnya, sekarang Nabi Musa menanggapi perkataan fityahnya yang menyatakan lupa menceritakan pada Nabi Musa. Qala berkata Nabi Musa, dzalika ma kunna nabghi. Itulah tempat yang kita cari. Nah, ini sudah tentu dari wahyu Allah, pemundanya nggak tahu. Fartadda, maka keduanya kembali. Ala atharihima, mengikuti jejak keduanya. Ala atharihima, terhadap jejak keduanya. Kososo, dengan mengikuti. Kisosi artinya ngikuti. Nah, setelah ini tadi hikmahnya. Oh, untung kita lupa. Nah, di tempat tadi. Memang justru tempat itulah yang kita cari. Nabi Musa sana nggak tahu kalau ternyata disitulah tempat Majma'al Bahraini. Oleh karena itu sekali lagi kalau kita menghadapi sesuatu yang buruk, jangan kemudian langsung emosi, jangan. Mungkin ini ada hikmahnya.
Kalau tadi ikan tidak meloncat ke situ, mereka akan jalan terus. Memang bisa 80 tahun. Kelewatan soalnya. Sudah sampai tempat, neng orang ngerti. Tapi nggak tahu. Loh. Nah, cara Allah menunjukkan seperti tadi. Ditunjukkan dengan bekas apa? Ikan. Kalau ikannya tidak meloncat, nggak tahu tuh. Nah, udah kalau gitu kita balik lagi. Balik. Nah, tadi fartadda ala atharihima qasas. Nabi Musa bilang, "Dzalika ma kunna nabghi." Tempat itulah yang kita cari. Oleh karena itu, ayo kita balik lagi. Karena ini di pantai, nah kan gitu, kira-kira jejaknya hilang enggak? Ya enggak lah. Kalau di aspal itu enggak ada jejaknya. Balik lagi. Tuh, ngikuti jejak tadi yang sudah mereka lalui. Ayo balik. Wong ini kelewatan. Kok kelewatan? Kelewatan. Ya. Itu kelebihan. Harusnya di tempat tadi. Tapi Nabi Musa dan pembantunya tidak tahu. Cara Allah mengingatkannya seperti tadi. Diingatkan dengan lapar. Aduh, balik lagi. Balik lagi lah mereka. Nah, ya. Kemana baliknya? Kemana baliknya? Ke pertemuan dua laut. Nah, di mana ikannya meloncat. Nah, ya. Itu. Nah, ini mungkin yang terakhir. Ya, terus. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Fawajada, maka keduanya bertemu. Abdan, dengan seorang hamba. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan, yang kami berikan kepada dia rahmah. Min ibadina, min indina, dari sisi kami. Wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepada dia. Min ladunna, dari sisi kami, ilman, ilmu. Begitu mereka sampai di tempat pertemuan dua laut, tujuan utamanya apa? Mencarikan kan? Di situ sudah ada orang. Lah, ya. Allah menyatakan fawajada abdan. Maka keduanya siapa? Musa dan siapa tadi? Yusha bin Nun. Menemukan abdan, seorang hamba. Nah, disinilah para ahli tafsir kemudian banyak membahas. Abdan ini namanya adalah Khidir. Tapi ada juga tidak menyebutkan. Wong Quran tidak menyebutkan. Nah, abdan ini siapa? Nah, tidak usah dibahas-bahas lah. Nah, ya. Apakah itu Khidir misalnya gitu? Apakah itu Panijo? Nah, ya. Apa itu Tulkiyem misalnya gitu? Nah, nggak usah dibahas. Tapi rata-rata ahli tafsir menyatakan abdan di sini adalah Khidir. Nah, ya itu tafsir ya. Karena Quran tidak menyebutkan namanya ya itu. Tapi kalau kamu percaya itu Nabi Khidir boleh. Tidak percaya juga nggak apa-apa. Yang penting percaya ketemu abdan gitu aja ya. Nah, Allah menggambarkan tentang abdan tadi. Bahwa jada abdan min ibadina. Keduanya menemukan seorang hamba dari hamba-hamba kami.
yang kami berikan kepada dia rahmat dari sisi kami. Jadi hamba tadi yang disebut oleh sebagian ulama adalah Khidir, ya. Sekali lagi ini pendapat ulama dan ini saya juga lebih condong pada ini daripada membuat nama-nama ponijo gitu kan nggak pantas kan. Nah ya. Nah, tentang Nabi Khidir ada kisahnya sendiri cukup panjang. Nah, kelebihannya pertama dia mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan dia kami ajarkan ilmu langsung dari kami. Ini yang sekarang disebut dengan ilmu laduni. Nah, ya. Jadi orang mendapatkan ilmu tanpa belajar. Yang ngajar siapa? Allah langsung. Kalau jalan yang konvensional jalan biasa. Untuk mendapatkan ilmu kan perlu guru. Tapi kalau ilmu laduni tidak. Kamu tidak pernah taklim, tapi pinter. Loh. Bahkan yang ikut taklim tidak pinter-pinter. Nah, ada begini ini, cuman sedikit memang. Loh kamu gak ngerti? Oh iya saya. Tapi biasanya dia nggak ngatang gitu, ini sombong. Bisa diajar oleh Allah langsung kok. Gak begitu ya. Nah jadi memang ada ilmu laduni. Ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang tadi, atau yang kemarin perjalanan sebenarnya panjang kan. Nah yang untuk menjawab ketika Nabi Musa ditanya pertanyaan kurang ajar tadi, masa murid tanya, Ustaz, ada nggak yang lebih pintar dari Ustaz? Kan gitu. Nah, mesti kan tersinggung. Nabi Musa kan temperamental, tidak ada. Ada Musa. Di mana ya Allah? Di pertemuan dua laut. Ketemulah. Oh ini rupanya. Yang orangnya lebih pintar dari saya. Loh gitu. Nah, Khidir ini sebetulnya menurut kalau kita lihat hanya hamba yang soleh. Dia seandainya lebih dari hamba itu hanya nabi kalau dibedakan. Beliau bukan rasul. Apa bedanya nabi dengan rasul? Bedanya apa? Nah, kalau nabi buat dirinya. Itu kalau dibedakan ya. Nah, kalau rasul harus apa? Menyampaikan. Jadi kalau dia ada strata sosial dari Allah, itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi Nabi Musa apa lebih tinggi Khidir? Musa. Loh. Ini juga nanti mengandung satu rahasia. Nabi Musa sebagai yang kelasnya kelas tinggi, Nabi kelas tinggi termasuknya. Loh, Nabi kan bertingkat-tingkat. Allah sendiri menyatakan ada ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi yang kelas tinggi, ya. Ada nabi kelasnya biasa, kan gitu. Nah, nabi kelas tinggi 5. Coba. Yang disebutkan dalam surah Asy-Syura. Nabi Nuh. Terus? Loh, nggak tahu gimana. Coba buka surah Asy-Syura 13. Nah, ini soalnya nanti itu penting ya. Ini nanti kita bicara soal jamaah. Ya, ini. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuh. Coba kamu cari tuh berapa nabi situ. Yang nabi istimewa nih. Ulul azmi minar rusul. Enggak ketemu. Ayat berapa? Nabi sebutkan itu. Iya, pokoknya Nabi 13. Nah, ya 13. Nabi yang disebutkan di situ berapa?
Lu kata imam tadi 5. Lu kok cuma 4? Yang benar mana? 4 apa 5? 5, saya bilang. Loh. Ayo membantah gitu. 4 apa 5? Di situ berapa Nabi? 4 kok, sini bilang 4 kok. Kamu bilang 5. Lu mana satunya? Mana situ cari Muhammad? Hah? Oh. Yang jelas prestasi malam ini nggak ada yang ngantuk kayaknya, ya. 4 apa 5? 4 di sini muslimat bilang 4 muslimin. Nah. Apa? Emang kita pemilu banyak-banyakan. Oh, kita cari kebenaran bukan banyak-banyakan. Ya. 4 ya. Nah, siapa? Nuh, terus Ibrahim, terus Musa, terus 4 itu. 5-nya mana? Jangan ngarang, awas deh. Mana yang 5 mana? Ah, betul tadi ilaika. Loh, hanya tidak sebut namanya. Menggunakan domir kata ganti. Nah, ya itu. Syara'alakum minad dini ma wasabihi Nuhan walladzi auhayna ilaika. Loh, ini yang kelima nih, K ini tadi. Ya, yang kami wahyukan kepada engkau. Engkau di sini siapa? Nah, bener lah 5, tapi kamu ragu tadi cabut lagi. Nah. Ya, jadi yang 4 disebutkan nama, yang 1 disebutkan kata ganti, bahasa Arabnya domir. Kan, domirnya domir engkau di situ. Sehingga ulul azmi minar rusul kalau diurutkan secara prodigisasi, pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah asal mulanya jamaah. Karena banyak yang tanya, kapan jamaah tapi sejak wali al-fatah? Salah. Lagi sejak Nabi Muhammad? Salah. Jamaah ini ada sejak Nabi Nuh alaihissalam. Loh, Nabi Nuh dengan Nabi Isa dulu mana? Nuh ribuan tahun itu. Ya. Jadi itu Nabi Musa sebagai nabi yang mulia oleh Allah disuruh mencari ilmu kepada nabi yang hanya nabi. Bahkan namanya pun tidak ada di dalam Quran. Nama Khidir nggak ada. Yang menamakan tadi ahli tafsir. Yang di Quran, udah waktunya kelewat lagi. Saya di ini. Nah, ini sudah mulai goyang nih. Ya. Jadi yang disebutkan oleh Allah nabi-nabi di dalam Al-Quran, berapa jumlahnya? 25, betul. Maka dalam pelajaran ilmu tauhid, nabi yang wajib kita ketahui, wajib loh ya, itu hanya 25. Padahal di luar itu masih banyak nabi-nabi yang lain. Termasuk Nabi Khidir, Nabi Samuel, Nabi Daniel. Banyak itu nabi-nabi dari Bani Israil paling banyak. Nah ya, jadi itu. Inilah tadi Nabi Musa yang sudah sangat tinggi masih disuruh belajar lagi kepada orang yang stratanya lebih rendah dari dia. Maka Nabi Musa kemudian menemui, ini jelas ini orangnya. Yang Allah katakan lebih pintar dari saya. Loh, begitu. Ada di pertemuan apa 2 laut tadi. Mereka tahu karena tadi ikannya di situ tidak membuat lubang ya, ajabat tadi.
Nah, apa yang Nabi Musa sampaikan kepada hamba yang soleh tadi? Ini mau diteruskan apa cukup sekian? Terus ya. Nah, ini ucapannya nih ya. Kita ikuti lanjutnya ya. Tapi saya mau minum malu banget tuh enggak ada minum. Saya enggak enak, itu belum pada minum. Ya nanti baca dulu nah. Penasaran nanti tidur kalau ngerti. Udah ini terakhir ya, mohon maaf waktunya sudah. Terus Mas, lanjutkan. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Ayo. Nah, ini muridnya pintar ngomongnya kayak gini nih. Ya. Qala berkata, lahu kepadanya. Nya siapa tadi? Khidir ya, Nabi Khidir. Musa. Apa kata Musa? Nah ini ya, kalau mau nuntut ilmu bahasanya halus pada gurunya. Hal attabi'uka. Bolehkah aku mengikuti engkau? Oh, gitu. Pak, kamu harus mau ngajar saya loh ya. Wah, ini kurang ajar. Nah, kan itu. Hal attabi'uka. Bolehkah aku mengikuti engkau? Untuk apa? Ala antu aliman. Agar engkau mengajarkan kepadaku. Mimma ulimta. Dari apa yang telah diajarkan kepada engkau. Rusda untuk menjadi petunjukku. Ini murid Ibad. Jadi omongannya tersusun rapi. Dia bilang pada guru, Pak, boleh nggak saya ikut kamu? Nah, kan gitu. Ini kesopanan nih, adab menuntut ilmu. Jangan pernah kurang ajar sama guru ya. Nanti ilmunya nggak manfaat. Nah, ini hal attabi'uka. Bolehkah saya ikut engkau agar engkau bisa mengajarkan kepada saya ilmu yang nanti akan saya jadikan apa? Petunjuk. Nah, itu ucapan Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Nah, apa ucapannya Nabi Khidir? Udah lain waktu aja lah, udah malam ya. Ya, ini aja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Pada kesempatan yang lain, kurang lebihnya mohon maaf. Hadan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.